Saya tidak mau menurut madhab yang lain, soalnya saya penganut madhab Hambali. Oke, apa pertanyaanmu? Dia bertanya begini, saya itu sholat, kemudian tiba-tiba saya merasa ada yang keluar dari dubur saya. Kemudian saya mulai memastikan, ternyata pada saat saya pegang, saya merasa itu ada yang cair-cair, ada yang agak lengket, kemudian baunya agak kurang enak. Apakah sholat saya sah atau tidak? Maka si syekh ini bilang, ini kamu sudah buang air besar nih, menurut semua madhab, bukan madhab Hambali aja, semua madhab sepakat nih, buang air. Nah, Mas Yudi gimana? Jelas? Jelas ya? Kayaknya berat ini ngaji hadis malam-malam. Pagi kerja ngaji hadis malam-malam ini kok materinya kok berat gini tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada sebuah riwayat mengatakan bahwa seseorang itu diadukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia itu dalam sholatnya mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu ini maksudnya apa? Dia itu merasa ada yang keluar dari tubuhnya, sesuatu yang keluar dari tubuhnya, khususnya yang keluar dari duburnya. Dia bingung, apakah sholatnya ini dilanjutkan atau di stop? Karena kalau ada yang keluar kan berarti wudunya apa? Batal. Kalau batal ya sholatnya juga ikut batal. Tapi dia ini masih menduga, dia merasa kayak ada yang keluar tapi kurang yakin. Nah, apa jawab Nabi Muhammad SAW? La yantaqil aw la yansharif. Jangan tinggalkan sholatnya, tetap sholat. Hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai dia mendengarkan suara atau mendapatkan bau atau mencium apa? Bau. Kalau belum ada dua hal ini, berarti apa? Lanjut sholatnya. Kalau belum ada satu dari dua ini, berarti lanjut sholatnya. Tapi kalau misalnya dua-duanya ada, itu sudah jelas nih kawan. Sudah prot pakai bahu lagi. Oh sudah. Ini keluar, ini sholat saya batal atau sah nih? Nah, ini bukan orang ragu ini orang wallahu a'lam nih. Atau salah satunya dia dengar suara tapi tidak ada baunya. Nah, biasanya suara tanpa bau namanya durot kalau bahasa Arab. Kalau bau tanpa suara namanya fusa kalau bahasa Arab. Soalnya suaranya jadi suaranya itu tidak terdengar, makanya dikatakan apa? Fusa. Nah, dua-duanya ini menjadi apa? Menjadi alarm ya, atau petanda bahwa dia itu sholatnya batal atau tidak. Tapi selama tidak ada itu, jangan batalkan sholatnya, tetap lanjutkan sholat. Karena kadang-kadang itu, mohon maaf, itu mainan setan. Itu seperti inilah, kita itu dibuat kayak ada yang keluar padahal belum, tidak ada apa-apa. Nah, kayak ada yang kerasa gitu ya. Jangan pernah lah gitu, kayak ada yang keluar gitu, tapi kok apa ya, jadi bingung akhirnya. Itu mainan setan. Nah, makanya Rasulullah SAW membuat untuk kita sebuah rambu-rambu. Pokoknya jangan batalkan sholatmu sampai kamu dengar suara atau mencium bau. Ngerti nggih? Oke, siap. Nah, dulu ada orang, dia ini madhabnya Hambali. Madhabnya apa? Hambali. Oh, dia madhabnya Hambali. Dia pokoknya pergi ke seorang guru, seorang syekh. Dia berkata begini, ya syekh, madhab saya Hambali. Saya ingin diberikan jawaban dan fatwa menurut madhab. Saya tidak mau menurut madhab yang lain, soalnya saya penganut madhab Hambali. Oke, apa pertanyaanmu? Dia bertanya begini, saya itu sholat, kemudian tiba-tiba saya merasa ada yang keluar dari dubur saya.
Kemudian saya mulai memastikan, ternyata pada saat saya pegang, saya merasa itu ada yang cair-cair, ada yang agak lengket, kemudian baunya agak kurang enak. Apakah sholat saya sah atau tidak? Maka si Syekh ini bilang, ini kamu sudah buang air besar nih, Gu. Menurut semua madhab, bukan madhab Hambali aja, semua madhab sepakat nih, Gu, buang air. Itu sudah bukan keraguan, itu sudah yakin nih, Gu. Dia udah pegang gini, katanya kok ada yang lengket-lengket, cair-cair, kemudian baunya kurang enak. Sholatnya sah atau enggak? Kamu sudah buang air itu. Sudah buang air menurut semua madhab. Nah, ini maksudnya di sini yang ragu-ragu. Nah, kalau yang ragu-ragu lanjutkan apa? Sholat. Ini juga ada implikasi hukumnya kepada yang lain-lain. Misalnya gini, kita itu wudhu atau di kamar mandi, ini kena najis atau tidak? Itu jangan ragu-ragu. Tidak boleh apa? Was-was itu tidak boleh. Ini juga ada arahan ke sana. Pokoknya yakin. Kecuali jenengan memang benar-benar lihat bahwa memang ada najis yang kena kaki jenengan ataupun sarung jenengan ataupun celana jenengan, nah, baru itu dibersihkan. Kalau tidak, jangan membuat diri itu was-was, karena was-was itu sebagian dari upayanya setan supaya kita tidak khusyuk di dalam sholat. Ngaten nggih? Makanya ada sebuah apa? Sebuah cara, kalau jenengan ke kamar mandi terus ragu, ini sarung saya ini kena najis atau tidak. Ulama itu ngasih cara, ambil air, kemudian dipercik-percikan di sarung kita, dipercik-percikan. Itu insya Allah aman. Itu insya Allah apa? Aman. Artinya kalaupun ada najis, itu tetap istilahnya dimaafkan. Di istilahnya apa? Dimaafkan. Kalaupun tidak, kita tidak was-was. Kalaupun tidak, kita tidak was-was. Ini tidak usah terlalu banyak bahas fikih, makin berat lagi nih. Enak fikih. Kalau fikih ini ada lanjutannya, Pak, ini. Siap. Iya, siap. Jadi percik-percik itu tujuannya itu supaya begini, kalau jenengan keluar dari kamar mandi terus tidak dipercik-percikan, lihat ada kayak percikan-percikan air, ini kan langsung berpikir, oh ini kayaknya najis. Ada was-was di situ. Tapi kalau kita percik-percikan air, itu was-wasnya hilang. Karena kalaupun kita lihat, oh ada percikan, oh ini percikan air saya tadi, itu loh maksudnya. Itu caranya ulama-ulama fikih. Karena kita itu tidak dituntut untuk mengetahui secara yakin. Kita itu pokoknya dalam fikih tidak ada yang yakin, adanya dugaan kuat kalau bahasa kita, zon. Tapi kalau dalam masalah akidah itu harus apa? Yakin, tidak boleh ragu-ragu. Kalau dugaan itu kan masih ada presentasi ragunya, tapi dugaannya kuat. Itu bedanya kalau fikih.